saja masih gampang. Iya, Ya. betul. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh terkait dengan konsumsi, produk dan seterusnya sampai yang syubhat dan sebagainya. Dari situ saja, kalau itu kita jadikan sebagai barometer, apalah lagi yang tidak memiliki basic pengetahuan terkait dengan hukum. Jangan jadikan masjid hanya sebatas tempat untuk ibadah ritual ya, tapi jadikan juga bagian dari solusi masalah kehidupan sosial keumatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan podcast Al-Mutakin. Tentunya hari ini kita sudah masuk kepada episode ke-16 dan alhamdulillah kita terus melangkah tanpa henti. Kita akan selalu berjalan bersama podcast Obral Salam. Baik, hari ini kita akan bincang-bincang, obral santai dengan seorang panutan kita, tentunya beliau seorang ulama, seorang pendidik juga akademik, dan banyak barangkali nanti beliau bisa akan ceritakan sendiri. Kalau saya cerita nanti barangkali bisa salah-salah nanti menyebutkan singkatan dari apa gelar beliau dan sebagainya. Baik, hari ini saya sapa tentunya pemirsa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Masya Allah, mudah-mudahan sehat berkah hari ini kedatangan. Kami bangga Pak Ustadz. Tentunya dengan kegiatan ini tentunya kami berharap berdoa juga Ustadz selalu dalam lindungan Allah SWT dan keluarga. Sama-sama. Beliau adalah Ustadz Muhammad Fauzi Rahmani, SPT MPD. Nah ini kadang-kadang orang kan akan mengingat nanti SPT itu apa gitu nanti. Beliau jelaskan. Tapi saya berikan sedikit clue ya, SPT itu apa? Bukan sarana pendidikan ternyata. Nah nanti beliau ceritakan. Dan apakah nanti pemirsa menganggap oh beliau ini latar belakang ini kok menjadi seorang ustadz? Tentu beliau yang lebih tahu bagaimana itu. Baik, silakan Pak Ustadz sampaikan ke pemirsa biar lebih mengenal Pak Ustadz lebih akrab. Yang SPT-nya ini? Semuanya Ustadz. Tentu dari barangkali keluarga, orang tua, atau bolehlah istri berapa, anak berapa, atau istri satu, anak berapa lah. Silakan Pak Ustadz. Oke, bismillah. Kalau dari sisi pendidikan memang di Banjarmasin ya, jadi dari TK, MI di Muhammadiyah Sungai Kindaung, lalu kemudian berangkat ke Solo sekitar tahun 94 di Ponpes Islam Al-Mu'min Ngeruki, kemudian 6 tahun menimba ilmu di sana. Nah waktu itu karena kita dianggap prestatif lah kira-kira begitu ya. Waktu itu lalu dapat tawaran semacam undangan seleksi masuk tanpa tes gitu untuk ke salah satu kampus besar di Indonesia di IPB. Nah waktu itu para asatid kami waktu itu bilang begini, ini ada tawaran nih, Mas Fauzi mau ngambil apa enggak gitu kira-kira. Saya tuh bayangkan, wah masuk IPB ini gagah juga kayaknya gitu. Iya. Siapa yang tidak tahu IPB ya? Apalagi disebut sebagai satu dari 4 kampus universitas terbesar dan terbaik di Indonesia gitu. Jadi dan waktu itu memang ada kendala ketika rencana ingin melanjutkan ke Timur Tengah, tapi ada kendala dari sisi orang tua dalam hal ya kita tahu lah ya, orang tua waktu itu PNS zaman dulu apa sih gitu ya, tahun-tahun 80 90-an itu memang boleh jadi tidak seperti saat ini, sehingga kami ya sembari mempertimbangkan itu waktu itu ya sudah, ini ada tawaran masuk dan mungkin juga ada bantuan beasiswa dan yang lain, dan saya milih. Waktu itu kita sempat mikir juga ini milih apa yang memungkinkan ya, di IPB ini kan nggak ada basic apa orang tua dua-duanya guru gitu. Jadi kita milih apa, tapi itulah ceritanya Ustadz. Tahu-tahu akhirnya kuliah di IPB ya. Kuliah di IPB dengan jurusan apa tadi? Nah jurusannya ini jurusannya para ambiya. Wah, ya, Masya Allah. Maksudnya apa nih Ustadz? Yaitu peternakan. Oh, peternakan. Nah, semua nabi sudah itu, terbuka ya. Semua nabi itu di masa awalnya itu relatif hampir semua nabi itu beternak. Masya Allah. Nah, ini juga perlu diketahui oleh karena itu bagian dari gemblengan dan pendidikan ilahi terhadap proses persiapan untuk menggembalakan dalam arti memimpin satu kaum dan satu umat.
ini guyonnya kami. Iya, ya betul. Tapi itu guyon yang memang tepat, Pak Ustadz ya. Ya, karena memang faktual ya. Maksudnya secara historis memang hampir tidak ada nabi yang tidak mengawali kehidupan itu dengan menggembala. Menggembala ya. Atau ada kaitan erat dengan penggembalaan. Iya. Nah, singkat cerita Ustadz, akhirnya lulus sebagai sarjana peternakan itu tahun 2004 menjelang 2005. Nah, kemudian sempat karena dulu ada kerjasama dengan salah satu perusahaan multinasional PMA, kerja di Banten, di Serang penempatan. Nah, itu kita mengenal dunia usaha. Mengenal dunia usaha. Kemudian ada kaitannya dengan medis ya waktu itu. Karena kami itu kuat karena sebetulnya jurusan kami itu di teknologi pengolahan hasil, jadi agak lebih banyak di biologinya, ya, bukan pada produksinya. Ya, artinya Pak Ustadz sudah mengenal juga yang namanya waktu itu ya pasti secara akademik kan, teori mungkin sudah banyak pengetahuan tentang dunia peternakan dan sebagainya. Akhirnya masuk ke ruang usaha dan sebagainya. Nah, ini yang bisa jadi pertanyaan juga nih bagi umat pemirsa tentunya Ustadz. Kok ini Ustadz dari sarjana peternakan kok? Apakah memang dari awalnya memang Ustadz dulu baru saja peternakan atau sebaliknya nih? Nah, ini juga perlu ditanyakan nih. Bukan kita menginvestigasi Ustadz ya. Harus tahu nih. Tapi menarik juga karena gini. Sebetulnya kan kita tidak boleh terjebak pada dikotomistik ya. Dikotomistik ilmu bahwa pada zaman dulu para ulama kita itu rata-rata adalah ulama yang ensiklopedis. Maksudnya semua bidang itu mereka pelajari. Imam Syafi'i itu sangat paham tentang masalah pertanian sehingga bisa menetapkan ijtihad terkait dengan pertanian. Ya, mereka sangat paham terkait dengan biologi sehingga paham berapa sih mikroba yang kira-kira tidak mengganggu dalam konteks kulah misalnya. Dan seterusnya. Jadi itu satu hal. Tapi yang jelas menariknya ketika kami di perusahaan dan kemudian bergelut dengan tanda petik dunia lah. Gitu. Dan kami waktu itu memang ada sedikit amanah jabatan lah gitu. Sampai kemudian di titik tahun 2007 ya. 2007 itu kami diutus ya gitu. Kira-kira bahasanya itu di offer ke Kalimantan untuk pegang wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Ya, selama masa-masa itu kami memang aktif ya ikut kajian dirasah gitu ya, baik itu ulumul hadis. Kemudian di Serang itu dulu ada semacam pendidikan non formal ya terkait dengan hadis. Kemudian sering banyak berinteraksi dengan kajian-kajian. Tentunya dengan ulama-ulama juga. Di Banten betul, di Banten, di Masjid Agung ya Kuatron itu yang relatif sering ya. Kemudian pada saat pulang, nah ini yang membuat agak kemudian berubah ini. Pada saat pulang itu kita merasa tidak klop dengan budaya atau ritme kehidupan di Banjarmasin. Kan sangat berbeda. Wilayah Jabodetabek dengan model kehidupan yang seperti itu, kita pulang jam 10 malam itu hal yang biasa gitu. Tapi ketika di Banjarmasin dengan gaya kerja yang sama, lalu pulang lewat komplek jam 10 malam itu kayak saya asing ya gitu. Iya, apalagi di Kalimantan dulu mungkin kita juga pernah mengalami Banjarmasin sering mati lampu dan sebagainya. Nah, tapi ini menarik Ustadz. Dengan latar belakang Ustadz seperti ini tentunya kami kami sudah bisa menarget Ustadz nih, sudah paham betul tentunya dengan latar belakang masyarakat kehidupan bagaimana di Pulau Jawa, di Kalimantan. Nah, ini kira-kira Ustadz kita hari ini kan tema kita kan sudah kita sepakati tadi ya Ustadz ya. Siap. Nah, ini berkaitan dengan tema kita hari ini ekonomi umat Islam nih Pak Ustadz, yang berkaitan ekonomi Islam dengan segala problematika dan solusi-solusinya apa yang kira-kira bisa kita tawarkan atau kita bisa dorong untuk masyarakat itu bisa memahaminya gitu Mas. Nah, ini kan kalau kita bercerita tentang ekonomi umat Islam ini kan banyak hal yang menjadi problem mungkin kurangnya pemahaman masyarakat, ya kan, dukungan SDM, lembaga keuangan syariah yang belum artinya ya boleh dikatakanlah belum kuat gitu. Nah, ini kan muncul akhirnya banyak persoalan Ustadz.
yang khususnya berkaitan dengan ekonomi mat. Nah, tapi yang sekarang lagi tren barangkali Ustadz, yang lagi yang ini sangat problematik sekali nih, masalah pinjol misalnya salah satu Ustadz. Nah ini kan dari sisi pandangan agama maupun dari sisi pandangan ekonomi ya, itu dua-duanya sudah sangat tidak mengena Ustadz. Nah kira-kira Pak Ustadz melihat ini pandangan Ustadz gimana nih kira-kira nih? Ini memang sistemik ya, sistemik itu kan gini. Berangkat dari pertama tentu saja tadi kekurang pahaman. Basic keilmuan itu memang menjadi penting. Bahkan tidak sedikit alumni pesantren, ya alumni pondok pesantren yang mereka hafal secara teoritik terkait dengan bab-bab muamalah gitu, al-buyu, misalnya jual beli, kemudian gadai dan seterusnya. Tetapi ketika masuk ke realita kehidupan, itu sering tidak nyambung. Ya, saya sering menemukan beberapa di antara misalnya yang saya kira ini bukan aib dalam arti ini ya, cuman ini memang ada miss ya ketika pendidikan pesantren mungkin tidak masuk pada hal-hal yang sifatnya lebih realistik di lapangan. Kehidupan nyata, Ustaz. Betul, ketika ada misalnya anak-anak pesantren yang justru main di dunia biasanya itu. Iya, mungkin di dunia ekonomi betul itu dia masuk ke misalkan dalam dunia yang berinvestasi dan sebagainya. Misalnya begitu. Betul. Ya konteks digitalisasi ekonomi. Nah, padahal kan mereka sebetulnya sudah sangat paham terkait dengan hukum-hukum. Tapi ketika masuk ketika waktu kita ajak diskusi, inikah gitu ya? Ini masuk ini ya gitu. Tahu kita rukun jual beli itu dari dulu ajak gak berubah, ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada akad dan seterusnya. Tapi ketika masuk misalnya, bagaimana dengan sistem jual beli pakai phone machine misalnya, mesin itu, apakah ini ada penjualnya gitu misalnya? Itu hampir tidak mudah untuk kemudian para mengkategorikan gitu. Konteks agama misalnya. Dalam konteks agama. Nah, sehingga dari situ saja. Kalau itu kita jadikan sebagai barometer, apalah lagi yang tidak memiliki basic pengetahuan terkait dengan hukum, khususnya hukum agama, masalah ekonomi, ya. Itu yang menjadi problematik utama itu ya, masalah utama. Kemudian yang kedua ya tentu saja bagian dari sistem. Ya, betul. Kita karena kita hidup di alam yang ya bolehlah kita harus katakan sekuleristik ya. Betul. Sistem ekonomi kita juga sistem ekonomi yang masih menganut paham kapitalisme, sehingga apa yang hari ini menjadi problem besar di negara kita, pinjol ini kan luar biasa ini. Betul. Ya. Memang yang sudah dinonaktifkan itu memang sudah ribuan juga menurut data Kemenkominfo, tapi yang munculnya ini lebih dari itu ya, Mas. Lebih dari itu. Nah, oke, Pak Ustadz. Kalau kita tarik dari apa kita ingin bergantung nih kepada pemerintah kita bagaimana untuk menyelesaikan persoalan ini, ternyata ya kita belum merasakan ya kira-kira solusi yang memang kita harapkan dari pemerintah tadi misalkan untuk memberangus, menghapus dan sebagainya. Tapi dari sisi lain tetap memberikan izin gitu. Nah ini problematik juga, problem juga nih Pak Ustadz ya. Dari sisi kebijakan, betul, political will-nya. Nah kira-kira Pak Ustadz kalau melihat dari sisi ini Pak Ustadz, kalau kita pandang dari sisi konteks keilmuan ya dalam hal tadi konteks bermuamalah dan sebagainya, oke lah negara kita bukan negara Islam ya. Tapi ada hal-hal yang bisa di-insert atau disisipkan nggak untuk membuat suatu kebijakan gitu? Ulun kira harus begini. Jadi kita harus bergerak dalam konteks jama'i. Nah, jadi maksudnya begini. Misalnya ya salah satu hal yang aplikatif lah gitu. Misalnya masjid lah ya. Masjid ini kan sebagai wadah ibadah sekaligus wadah edukasi. Nah, why not kalau kita bicara gitu ya. Kenapa tidak masjid ini memberikan secercah cahaya pengetahuan, harapan ya. Satu dari sisi keilmuan.
adakanlah misalnya, ya kita tahu insya Allah kalau di Masjid Al-Muttaqin ya ada kajian-kajian yang bertemakan misalnya terkait dengan ekonomi syariah. Betul. Apakah mengenal halal haram? Ini saja masih gampang. Iya, ya. Betul. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh terkait dengan konsumsi, produk dan seterusnya sampai yang syubhat dan sebagainya. Ini yang harus kita boleh jadi kita tumbuhkan di masjid-masjid misalnya. Benar jadi ada edukasi dari para dai terkait dengan hukum-hukum ekonomi. Bukan kita menihilkan masalah akidah, ibadah ini jelas, ini tetap itu harus sudah ya. Itu Bang. Tapi maksud kita ada segmentatif lah ya, ada segmen di mana misalnya dalam satu pekan ada kajian atau dalam satu bulan ada berapa kajian, mungkin harus ada lah gitu. Variatif, ada variasi tema terkait dengan ekonomi, dengan kehidupan umat. Betul. Dan itu paling tidak bisa menjadi bagian dari apa yang tadi kita sebut sebagai kekurangan ya, kekurangan ya. Problemnya ya, betul. Salah satu pengetahuan tadi, ya betul sekali. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini kan masjid sebagai basis keumatan ya. Betul. Basis keumatan. Istilah kata orang masuk masjid itu tenang. Dan tenang segala-galanya gitu. Iya. Kalaupun mungkin dihinggapi dengan berbagai macam, sebelah kanan pinjol 5 juta, sebelah kiri pinjol 8 juta. Di kepalanya udah nggak ketulungan lagi nih. Masuk masjid seharusnya memberi ketenangan. Nah, ya di situ bagaimana caranya? Berarti ini menjadi bagian para pemangku atau para takmir ya. Iya. Dalam mencoba untuk lebih memfungsikan masjid itu menjadi bagian dari solusi umat. Ya oke lah, ibadah tetap kita jadikan fungsi utama. Jelas itu pasti. Tapi fungsi sosial kemasyarakatannya ini yang mungkin perlu didorong sekarang. Dan kita memang temukan ada sudah beberapa masjid yang demikian. Paling tidak itu satu di antara ikhtiar yang bisa kita lakukan secara aplikatif ya. Dengan kata lain, kita kalau menunggu atas misalnya gitu, datang yang besar, sementara yang kecil kita bisa benahi itu. Ya. Kenapa tidak kita mulai dari hal yang paling sederhana? Nah ini menarik Ustadz tadi, ketika Ustadz menjelaskan berkaitan dengan masalah kita titik utama sentral masjid ini, dari persoalan tadi ya umat tadi kan, seharusnya datang ke masjid ini menjadi tempat mereka mengadu tidak hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga kepada umat juga gitu. Yang di masjid ini yang dikelola oleh orang-orang yang memang kita harapkan berkompeten ya, Ustaz. Nah ini kan ketemu jadinya titik temu di situ, Ustaz. Nah kira-kira model yang bagus atau mungkin yang bisa kita terapkan seperti apa ya Ustaz ya? Karena masjid ini juga mengharapkan dari uluran tangan para donatur, ya kan? Uluran orang-orang yang mungkin punya kelebihan atau mungkin niat ikhlas menyisihkan harta bendanya gitu. Kira-kira ada satu konsep nggak yang kira-kira bisa melembagakan itu menjadi sebuah lembaga yang menjadi membantu. Walaupun banyak nih sekarang nih Ustaz, seperti Lajismu. Tapi akan mereka itu menjamah untuk berkolaborasi dengan masjid. Kira-kira Ustaz gimana pandangannya? Terutama memang kelemahan kita ya, kita harus autokritik ya. Kita harus berani untuk mengakui kelemahan kita adalah terkait dengan database. Nah ya, database jamaah. Kita ini rapat dalam jamaah, tapi bahkan hampir kita tidak mengenal siapa jamaah samping kita. Apakah ia orang yang sebetulnya sedang kita cari karena kita sedang mencari. Sedang merampan lah maksudnya. Bahasa kita boleh jadi gini. Sebetulnya saya ini lagi nyari pegawai. Di satu sisi sebelah kita sedang nyari kerjaan, tapi karena tidak ada komunikasi dan tidak ada data, itu akhirnya masjid tidak menjadi solusi. Maka mungkin langkah awal yang perlu kita benahi adalah untuk mengenal ta'aruf. Kalau sudah ta'aruf kan nanti bisa saling ta'awun dan takaful. Jadi bagaimana kita bisa saling takaful, ya saling menanggung, saling merangkul. Kalau kita tidak mengetahui apa yang menjadi masalah bagi saudara kita yang sedang datang. Boleh jadi itu dulu. Jadi misalnya paling tidak, anak pian sudah kuliah di mana? Sudah di IT. Kalau begitu, ini kita sedang nyari IT masjid nih. Kenapa nggak bilang dari kemarin misalnya begitu? Betul ya. Gitu. Baik, anak ulun hanya Raja Ampih dari Kenapa? Kenapa? Gitu. Berhenti karena anak bla 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 bla. Padahal beliau punya keahlian.
kalau begitu kenapa kita nggak buka saja misalnya terkait dengan hijamah dan apalah gitu, atau Tibun Nabawi kayak istilahnya. Betul, ya. Versi mas, atau sebagai tempat orang-orang yang ketika ada rasa sakit mungkin bisa ke masjid dan seterusnya, atau klinik masjid. Bisa saja itu jadi solusi. Jadi ketika database itu kita punya, si fulan punya anak apa, atau ini punya penghasilan berapa dan seterusnya, kita tidak lagi kebingungan untuk misalnya mencari atau mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh masjid, dan sekaligus bisa menyalurkan dengan yang lebih tepat. Artinya masjid juga bisa berfungsi sebagai yang namanya loker karyawan, ya, loker pelamar itu ya, untuk bisa menampung dan menyalurkan. Masjid kan perlu tumbuh ya. Iya, ya, sederhana kan? Ya sebenarnya Ustaz ya. Ini ada masalah, di sini ada yang di tengah, di situ ada yang menangkap gitu ya. Simpel. Dan tahu ternyata selama ini di Jumatan sini, rutin sholat sini, ternyata beliau advokat. Wah, ini bisa bantu kita ternyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum, misalnya bagi diantara jamaah yang terjerat, misalnya ada masalah-masalah. Iya. Apapun itu. Misalnya nah, benar sekali, ini menarik sekali. Artinya kita belum bicara solutif. Ini Ustadz sudah menggambarkan bagaimana solusi yang kita bisa jalankan. Dan alhamdulillah ini sedikit promosi Pak Ustadz. Masjid Al-Mutakin ini memang sudah mencanangkan yang namanya ruang konsultatif, yaitu konsultasi di bidang apapun itu, apakah bidang hukum, di bidang kenotariatan, bidang waris-mewaris, keluarga, dan termasuk kemarin dengan janji dengan Pak Ustadz juga ya, alhamdulillah Ustadz juga bersedia nih sebagai salah satu konsultan yang memang untuk bisa memberikan. Insyaallah Ustadz. Nah ini menarik Pak Ustadz. Kalau kita menarik persoalan ini ke dalam ruang masjid nih Ustadz, ya. Pasti kan kita membutuhkan orang-orang. Tadi saya sebutkan tadi masalah dukungan, masalah SDM nih. Betul. Nah ini bagaimana Ustaz kira-kira untuk menjadikan SDM umat kita ini menjadi orang yang memang minimal yang di ruang lingkup masjid ini berkualitas, Ustaz. Memahami permasalahan itu. Oke. Ya memang mereka yang memang harus apa ya? Qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Jadi satu, dia punya orientasi ukhrawi, itu satu. Ya, tapi di sisi lain masjid juga harus memberikan sikap yang profesional ya. Ya, sikap yang profesional, baik dari sisi kompetensinya maupun juga ada yang memberikan haknya lah, kira-kira begitu ya. Hak-hak sebagai bagian dari profesionalitas itu. Ulun kira itu juga harus menjadi apa ya, semacam pemikiran ya, sehingga dari sini misalnya taruhlah ada agniya gitu ya, orang-orang yang punya harta itu bisa berkontribusi maksimal. Oh ini masjid ternyata sangat fungsional. Oh ternyata ini masjid sangat dikelola secara profesional dengan berbagai hal yang bisa menjadi solusi bagi keumatan. Maka di situ ada siklus ya, bagi yang masing-masing memberikan kontribusinya. Yang punya harta dengan mungkin memberikan jembatan ya Ustaz. Ya, jembatan. Ya, jembatan bagi antara muzaki dengan mustahik gitu ya. Atau muzaki dengan pisawi. Kadang-kadang kita kan kalau masukin mohon maaf nih, kita ke lembaga filantropi misalnya. Iya. Kita nggak tahu juga nih kemana ini. Itu ya. Nah, menarik tadi Ustaz sampaikan. Atau jauh-jauh gitu ya, padahal yang sini ada nih gitu. Ini dengan waktu singkat diskusi ini kita harapkan kita berharap betul-betul nanti ada solusi yang memang bisa didengar atau ditangkap oleh pemirsa umat yang kira-kira bisa dijadikan sebagai paling tidak alternatif Ustaz ya. Nah, tadi kan bicara database nih. Database ini ternyata tidak mudah dan tidak sulit juga sebenarnya Ustaz ya. Tadi Ustaz sudah menyampaikan nih, identifikasi di antar jemaah saja itu sudah menjadi bagian dari untuk kita melakukan collecting data ya. Nah ini kelihatannya hampir atau bukan jarang, tidak pernah nih kayaknya Ustaz dilakukan. Nah kira-kira Pak Ustaz bisa memberikan masukan atau apa nih kira-kira untuk para pengurus atau masjid dan sebagainya kira untuk hal ini? Mungkin sekarang kan bisa pakai Google Form lah ya, bikin nanti QR barcode gitu, cukup masuk masjid,
silakan untuk scan untuk upload data gitu. Masya Allah, ini luar biasa. Kira-kira gitu ya. Ternyata Ustadz kayak buku tamu lah gitu. Ternyata Ustadz bukan hanya melengkapi diri dengan ilmu tadi peternakan. Ternyata ini betul-betul sudah ke arah digital. Memang kita sudah merambah, harus tetap memang kesana Ustadz ya. Nah ini Ustadz masuk kitab sesi akhir ini tentunya dengan diskusi pendek singkat ini kita berharap Pak Ustadz bisa memberikan gambaran simpulan yang lengkap sesingkat-singkatnya namun bisa komprehensif. Mulai dari awal tadi kita sampaikan problematika kita ini adalah mengenai masalah-masalah dalam masyarakat kita. Kita ambil satu persoalan dalam masalah ekonomi umat nih. Dan problematika itu sudah kita identifikasi halnya masalah tadi disebutkan masalah pengetahuan, pemahaman yang kurang. Walaupun tahu pemahaman tapi ternyata bukan pemahaman yang memang pada titik sentral jadi masalah atas ya. Nah, silakan Ustadz bisa diberikan pencerahan pada kami, kepada pemirsa sekalian. Memang ini harus dilakukan secara simultan. Jadi harus jama'i memang. Tidak bisa nih nafsi-nafsi. Persoalan keumatan ini memang harus menjadi bagian dari permasalahan kita bersama dan diselesaikan secara berjamaah. Karena itu Nabi SAW ingatkan, malahya tambi amril ummah falaysa minna. Siapa yang tidak memperhatikan urusan umat ini maka ia bukan bagian dari kami. Karena itu setiap ada problem kita ini gini, kalau cukuplah kita ini insya Allah ya selesai dengan urusan kita. Sekarang saatnya kita mencoba untuk memikirkan persoalan yang dialami oleh umat, apalagi tadi terkait dengan masalah ekonomi yang kita lihat data-datanya hari ini. Ya akibat pinjol kemudian bunuh diri, akibat pinjol kemudian rumah tangga berantakan, akibat pinjol kemudian anak istri dibunuh dan seterusnya. Ini tidak boleh hanya dijadikan sebagai angka ya atau semacam data dan berita. Tapi apa yang terjadi di balik itu? Tentu ada problem umat yang harus kita bantu untuk selesaikan. Maka ya tentu bagian terkecil kita tidak bisa menunggu atau pihak-pihak luar. Selama memang itu bisa kita lakukan, mulai dari yang paling sederhana dari lingkup kita, terutama dari masjid ini. Bukankah masjid ini juga bagian dari harusnya menjadi solusi bagi umat? Masya Allah Ustaz. Insya Allah kira-kira kalau diniatkan seperti itu mudah-mudahan benar-benar jadi apa yang Ustaz sampaikan, uraikan, ternyata ini tadi menggiring saya, tentunya umat pemirsa juga hari ini di podcast Obral Salam ini. Jadi memang ada sebagian umat masyarakat Islam ini yang memang satu sisi mereka punya kelebihannya. Mungkin hari ini dia mencari kata orang Banjar ya, dia mendapatkan satu rezeki, satu hari ternyata cukup 1 tahun dia. Bayangkan ternyata ada umat kita satu sisi, satu hari dia sudah minus untuk besok hari dan sebagainya. Karena tadi terlilit utang. Nah bagaimana solusinya? Ternyata sudah mudah nih Ustaz ya. Tinggal ada jembatan yang menjembataninya itu. Tolong bisa berbagi, mungkin yang lebih tadi yang sehari dapat penghasilan bisa 1 tahun, cukup sebulan saja nih Ustaz ya diambil. Jadi 11 bulan ya dia punya harta lebih nih. Kepada yang saudara kita ya Ustaz. Masya Allah Ustaz, ingin sekali kita rasanya ini mengupas lebih dalam nih. Masya Allah, siap. Tapi tentunya bukan waktu sih. Tadi kita ingin ini biar pemirsa jadi penasaran juga Ustaz ya. Nanti sekali waktu pemirsa juga bisa datang ke Al-Mutakin untuk bisa berkonsultasi, berdiskusi tentang hal-hal ini bisa lebih dapat, lebih detail Ustaz. Ya, Ustaz juga bersedia tentunya ya. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa laksanakan, tentunya menjadi sebuah kewajiban kita. Ini menjadi sebuah dakwah bagi kita semua Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz ya, ini bisa menjadikan amal ibadah untuk Pak Ustaz tentunya. Amin. Untuk kita semua, kami yang tentunya dalam kru kami dalam tim ini tetap terus berjalan. Pesan terakhir nih Ustaz yang bisa Ustaz sampaikan apa nih kira-kira? Jangan jadikan masjid hanya sebatas tempat untuk ibadah ritual ya, tapi jadikan juga bagian dari solusi masalah kehidupan sosial keumatan. Insya Allah, karena masjid adalah tempat umat untuk mendapatkan ketenangan. Semuanya. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentu hari ini kita sudah
bisa dengar, simak semua. Tentunya diharapkan ini ada manfaat bagi kita semua. Amin. Dan faedah yang kita bisa ambil, hikmah daripada obrolan salam hari ini kita. Baik pemirsa, waktu kita bisa cukupkan sampai di sini dan kami akhiri dengan kalimat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa berjalan terus. Amin.